Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Alhamdulillah kawan-kawanku yang berbahagia, ketemu lagi dengan kami pada pertemuan yang keempat. Kita akan membahas tentang biografi Imam Syu'bah bin Iyash dan biografi Imam Hafiz bin Sulaiman. Ini kenapa kita bahas, supaya kita semua faham tentang biografi orang-orang terdahulu, sehingga kita mengetahui bagaimana perjuangan mereka semua dalam mengambil bacaan atau dalam berguru bacaan Al-Quran. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, kita mulai pada halaman ke-18. Pada halaman ke-18 disebutkan Tsumma a'lam anna qira'ata Asim. Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya bacaan Asim laha rawayani ithnani. Untuk Imam Asim, untuk bacaan Imam Asim itu ada dua periwayat yang meriwayatkan bacaannya. Yang pertama yaitu Syu'bah bin Iyash, yang kedua Hafiz bin Sulaiman. Kita akan membahas tentang mereka berdua. Lanjutannya Ar-Rawi al-awwal Syu'bah bin Iyash. Perawi pertama ialah Syu'bah bin Iyash. Abu Bakar Syu'bah bin Iyash bin Salim al-Hannad al-Asadi an-Nahshali al-Kufi. Abu Bakar Syu'bah bin Iyash bin Salim al-Hannad al-Asadi, marganya Hannad, al-Asadi warga Asadi, an-Nahshali al-Kuffah. Al-Imamul Alam, al-Imamul Ilmi, imamnya ilmu. Beliau dijuluki sebagai pemimpinnya ilmu. Ikhtilafu fismihi ala 13. Perbedaan atau perbedaan nama-namanya itu sampai 13 nama. 13 nama. Di nama beliau itu saking banyaknya lakop, julukan atau nama-nama lain, sehingga beliau punya sampai 13 nama. Qaulan as-sahhuha Syu'bah, dan nama yang paling sahih itu namanya ialah Syu'bah. Wakila ghairu dzalik, dan dikatakan lainnya. Wulida sanatan 95 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 95 Hijriah. Aradul Qur'an ala Asim thalatha marrat. Beliau mendapatkan Al-Quran terhadap Imam Asim thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Artinya beliau, Imam Syu'bah ini menghatamkan Al-Quran kepada Imam Asim sebanyak 3 kali. Nah kita selaku orang awam yang sedang belajar Al-Quran, baru hatam sekali, sudah kemudian tidak mau mengaji lagi. Ini kan berbahaya, ini kan bermasalah jikalau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang terdahulu itu menghatamkan Al-Quran kepada gurunya minimal 3 kali, kemudian berganti-ganti guru. Saya menghatamkan Al-Quran kepada guru itu sudah lebih dari 10 kali. Guru saya sudah lebih dari 10 orang. Tapi berbeda dengan generasi-generasi sekarang. Generasi-generasi sekarang itu cukup khatam Al-Quran sekali dianggap cukup. Hafal Al-Quran dengan 1 orang guru dianggap cukup. Padahal setiap guru itu punya karakteristik yang berbeda. Setiap guru itu punya keilmuan yang berbeda. Setiap guru punya karomah serta kewibawaan, muru'ah yang berbeda. Kemudian wa ammara dahran illa annahu qata'al iqra' qabla mautihi bi 7 sinina wa qila bi aktsara min dzalik. Dan beliau kemudian mengumumkan secara jelas bahwa sesungguhnya beliau telah memutuskan bacaan sebelum mati beliau, sebelum wafatnya beliau. Jadi beliau telah mengumumkan bacaannya sebelum matinya beliau. Oke, pada usia berapa? Pada usia 70 tahun. Sebelum usia 70 tahun beliau mengumumkan bacaannya. Wakila bi aktsara min dzalik, dan dikatakan lebih dari itu.
Wa kana imaman kabiran aliman amilan hujjatan min kabair a'immat as-sunnah. Dan beliau Imam Syu'bah itu ialah imam besar di daerah Kufah. Aliman alim. Amilan, mereka yang mengamalkan ilmu. Mereka yang mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Hujjatan, mempunyai dalil, mempunyai landasan yang kuat. Min kabair a'immatis sunnah, dari beliau itu salah satu dari imam-imam besar, imam-imam as-sunnah. Jadi beliau itu termasuk orang besar pada eranya, fi zamanihi, pada zamannya beliau termasuk orang yang besar. Kita lanjutkan pada alinea selanjutnya. Warawa Yahya bin Ayyub an Abi Abdillah an-Nakhai qala. Dan diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dari Abu Abdullah an-Nakhai qala, dia berkata, lam yufrash li Abi Bakar bin Iyash firashan 50 sana. Jadi tidak tidur li Abi Bakar, kepada Abi Bakar bin Iyash. Abi Bakar bin Iyash itu tidak tidur sebanyak firashan 50 sana, sebanyak 50 tahun. Artinya tidak tidur itu apa? Banyak sekali selama 50 tahun hidup beliau itu dikonsenkan untuk ilmu, dikonsenkan untuk ibadah, dikonsenkan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga beliau sangat-sangat mengurangi tidur. Wa kadza qala Yahya bin Mu'in, seperti yang demikian seperti disebutkan oleh Yahya bin Mu'in. Kemudian lanjut, walamma hadartuhul wafat bakkah ukhtuhu faqala laha ma yabki. Dan tatkala aku hadir pada wafatnya maksudnya wafatnya Imam Syu'bah, bakat ukhtuhu, maka nangislah saudara perempuannya Syu'bah. Faqala laha, dan berkata kepadanya, ma yabkik, apa yang menjadikan kamu nangis? Kemudian saudara perempuannya itu menjawab, unzuri ila tilka zawiyah faqad khatamtu fiha al-Qur'an al-Karim 18,000 khatmatan. Lihatlah kepada zawiyah ini, orang yang sudah meninggal ini, yaitu Imam Syu'bah. Faqad khatamtu fiha, dan maka sungguh aku telah menghatamkan bersamanya Al-Quran Al-Karim, menghatamkan Al-Quran bersamanya sebanyak 18,000, sebanyak 18.000 khatam, 18.000 kali khatam, khatmatan. Jadi beliau itu, Imam Syu'bah itu dalam persaksian saudara perempuannya itu beliau saudara perempuannya telah menghatamkan Al-Quran bersama Imam Syu'bah. Melihat beliau itu telah menghatamkan Al-Quran minimal sebanyak 18.000 kali. 18.000 kali. Kita bisa bayangkan seperti apa beliau membaca Al-Quran tiap hari, Al-Quran. Sedangkan kita ini, manusia akhir zaman ini, kita ini tidak ada kelebihannya. Maksiat sudah sering, ya kan? Kemudian membuang waktu sangat mungkin. Main HP kemudian menyia-nyiakan kesempatan sudah pasti. Apalagi ditambah waktu yang semakin berjalan dengan cepat. Tidak kerasa tiba-tiba sudah siang, tidak kerasa tiba-tiba sudah sore. Ini apa? Perputaran waktu yang cepat sehingga manusia tidak sadar untuk menggunakan waktu secara maksimal. Ini sebuah kebencana bagi kita.
Harusnya kita bisa menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan seksama sehingga kita bisa fasih, faham, serta mengerti dan mengamalkan bacaan Al-Quran. Tapi ternyata waktu kita dibuang oleh sesuatu hal yang benar-benar tidak bisa menjadikan manfaat kepada diri kita. Sibuk mainan HP, sibuk ngobrol, sibuk perkara duniawi lainnya. Padahal kita kalau mau konsen terhadap ilmu pengetahuan, konsen terhadap kebaikan, konsen terhadap ibadah, insya Allah hidup kita benar-benar akan bermakna, akan bermanfaat. Orang tidak akan melihat bagaimana hidup kita, tapi orang akan selalu melihat bagaimana proses kematian kita. Karena apa? Karena kematian itu gambaran dari bagaimana hidup kita. Jikalau kita saleh, insya Allah kita akan mati dalam keadaan soleh. Tapi kalau kita toleh, kalau kita jelek, setiap hari kita jelek, insya Allah kita akan mati dalam keadaan jelek pula. Kita lanjutkan. Tufiya fi Jumadil Ula sanatan 193 Hijriah. Beliau wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 193 Hijriah. Wakila sanatan 194 Hijriah. Ada yang mengatakan 144 Hijriah. Farahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, rahmat yang sangat luas. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia, kesimpulan singkat dari Syu'bah bin Iyash ini, beliau memiliki 13 nama yang kemudian masyhurnya ialah Syu'bah bin Iyash. Beliau mendapatkan Al-Quran secara langsung kepada Imam Asim sebanyak 3 kali menghatamkan Al-Quran, jelas. Dan sebelum beliau tutup usia pada usia 70 tahun, beliau mengumumkan untuk memutuskan bacaannya, untuk melegitimasi bacaannya ke atas gurunya kepada Imam Asim itu pada usia 70 tahun. Beliau termasuk orang yang alim terhadap ilmunya, mengamalkan ilmunya, orang yang punya landasan-landasan hukum dalam setiap ucapannya, dalam setiap tindak tanduknya. Dan beliau salah satu dari imam-imam besar as-sunnah. Dan pengakuan sahabat-sahabatnya seperti Yahya bin Ayyub, beliau itu tidak tidur selama 50 tahun. Tidak tidur, hanya untuk ngaji, hanya untuk ibadah dan segala macam. Sangat kurang tidur. Ini pengalaman saya pribadi. Kita itu akan menjadi manusia yang penuh dengan penyesalan jikalau kita tidak bisa mengontrol tidur kita. Akan penuh dengan penyesalan kalau kita tidak bisa mengontrol tidur kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita bisa bayangkan coba, usia 60 tahun kita tidur minimal 8 jam minimal. Ada yang tidur sampai 20 jam, 12 jam. Bisa bayangkan. Separuh untuk tidur, separuh usianya hanya untuk tidur. Kapan dia punya kesempatan untuk produktif, untuk membangun itu? Na'udzubillah min dzalik. Kita semoga terhindar dari tidur-tidur yang panjang seperti itu, sehingga kita tetap dalam kondisi aktif, kemudian ibadah dan segala macam yang melakukan kebaikan lainnya. Kemudian beliau juga pengakuan saudaranya, beliau telah menghatamkan Al-Quran itu bersama saudaranya sebanyak 18.000 kali. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah menghatamkan sebanyak itu? Ya tidak tahu. Saya yang sudah hafal Quran aja belum sampai ribuan kali. 18.000 kali belum. Kamu bagaimana pendapat kamu? Coba dihitung. Sejak kamu mulai mengerti baca tulis Al-Quran, sudahkah kamu menghatamkan Al-Quran? Berapa kali kamu hatamkan? Sendiri maupun bersama-sama? Coba dihitung. Nah itu. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia, kita lanjutkan Ar-Rawi Ats-Tsani Hafs bin Sulaiman. Kita lanjutkan halaman 19. Riwayat yang kedua ialah Hafs bin Sulaiman. Namanya Hafs bin Sulaiman bin Mughirah. Namanya ialah Hafs bin Sulaiman bin Mughirah. Abu Amr bin Abu Dawud Al-Asadi Al-Kufi Al-Ghadri Al-Bazzaz. Itu nama beliau semua itu.
wa yu'rafu bihafaz akhadhal qira'ah aradan wa talqinan an Asim wa kana Rabibu. Dan kita ketahui bersama bahwa Imam Hafiz itu mendapatkan bacaan secara langsung, wa talqinan, dan ditalkin. Guru membaca, Imam Hafiz mendengarkan, wa talqinan, dan dituntun langsung. Talqin itu dituntun langsung ya. Kalau orang mati biasanya ditalkin. Talqin itu apa? Ya, man rabbuka, itu man nabiyuka, itu talqin. Ketika orang sudah meninggal ditalqin. Nah, itu dituntun. Beliau mendapatkan bacaan secara langsung dan dituntun oleh siapa? Oleh Imam Asim. Wa kana Rabibuhu, yang menjadi Rabib. Rabib itu orang yang mentarbiyah, orang yang mendidik, yang menjadi pendidiknya. Ai ibnu Zaujatah. Ini namanya. Wulida sanatan 90 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Dari 90 Hijriah. Qala Ad-Dani, Imam Ad-Dani berkata, wa huwa alladhi akhadha qira'ah Asim 'ala nasi tilawatan. Imam Ad-Dani itu siapa? Imam Ad-Dani berkata, dialah orang yang mengambil bacaan. Imam Hafiz dialah orang yang mengambil bacaan dari Imam Asim atas manusia yang lain, tilawatan dari segi teknik bacaan. Jadi Imam Hafiz itu orang yang mengambil bacaan, pengakuannya Imam Ad-Dani ya. Pengakuan Imam Ad-Dani bahwa Imam Hafiz itu orang yang mengambil bacaan langsung kepada Imam Asim atas manusia yang lain. Di saat manusia itu mengambil bacaan, Imam Hafiz juga mengambil bacaan kepada Imam Asim. Tilawatan dari segi teknik bacaan. Wa nuzila Baghdad, kemudian beliau menetap di Baghdad, Irak. Fa aqra biha, dan beliau membaca dengan bacaan Imam Asim, membaca dengan bacaan yang didapatkan dari Imam Asim. Wajawira bi Makkah fa aqra biha aidan. Kemudian beliau pindah ke Mekah. Jadi Imam Hafiz itu di Baghdad, kemudian mengajarkan bacaannya, bacaan didapatkan dari gurunya Imam Asim, pindah lagi ke Mekah, mengajarkan bacaannya juga. Kemudian waqala Yahya bin Mu'in, Imam Yahya bin Mu'in itu berkata, ar-riwayah as-sahihah allati ruwiyat an qiraati Asim riwayat Abu Amr wa Hafiz bin Sulaiman. Ini pengakuan Imam Yahya bin Mu'in bahwa riwayat yang paling benar ialah riwayat yang didapatkan dari bacaan Imam Asim dengan riwayat Hafiz. Jadi riwayat yang benar itu riwayat yang didapatkan dari Imam Asim dengan riwayat Imam Hafiz bin Sulaiman. Pengakuan yang selanjutnya didapatkan dari Abu Hisham Ar-Rifai. Waqala, Abu Hisham Ar-Rifai itu berkata, karena Hafiz a'lamuhum bi qiraati Asim. Imam Hafiz itu orang yang paling faham tentang bacaan gurunya, yaitu Imam Asim. Imam Hafiz itu orang yang paling faham dengan bacaan gurunya. Gurunya mau berlaku apa, dia sudah tahu. Gurunya pengen apa, dia sudah tahu. Teknik bacaan gurunya dia langsung faham. Kemudian wa kanatir riwayah allati akhadha an Asim tartafi'u bis sanadi ila Ali bin Abi Thalib. Dan pada riwayat ini yaitu yang telah diambil oleh dari Imam Asim, tartafi'u bis sanad, sanadnya itu naik ila Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Artinya sanad yang didapatkan Hafiz bin Sulaiman itu didapatkan dari Imam Asim, dan Imam Asim itu naik ke atas lagi bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi sanadnya bersambung kepada sahabat Rasul. Sudah jelas kalau sudah sambung kepada sahabat Rasul mesti bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiya an Hafiz annahu qala, dan sungguh telah diriwayatkan dari Hafiz bahwa sungguhnya dia berkata,
Qultu li Asim, aku berkata kepada Imam Asim. Imam Hafiz ini pengakuannya. Aku berkata kepada Imam Asim, Abu Bakar bin Syu'bah, kita pindah halaman 20. Yukhalifni fil qiraah. Abu Bakar bin Syu'bah atau yang disebut Imam Syu'bah, yukhalifni fil qiraah, menggantikanku dari segi bacaan. Jadi kalau disebut riwayatnya, riwayat imamnya Imam Asim, riwayatnya Hafiz dan Syu'bah. Kenapa Hafiz disebut dahulu? Karena Hafiz itu orang yang lebih fasih ketika dibandingkan dari Imam Syu'bah. Makanya kalau Imam Hafiz itu berkata, Syu'bah yukhalifni fil qiraah, menggantikanku dari segi bacaan. Faqala aqra'atka bima aqra'ani bihi wa Abu Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib. Imam Hafiz itu berkata, aku telah membacakan Al-Quran kepadamu bima aqra'ani, seperti apa yang telah aku bacakan kepada Abu Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Abdurrahman As-Sulami dan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya Imam Hafiz itu membacakan setiap bacaan, detil setiap bacaan, sama seperti yang telah beliau baca, seperti yang telah beliau dapatkan dari Abdurrahman As-Sulami selaku gurunya, dan Abu Abdurrahman As-Sulami pun mendapatkan semua bacaan seperti yang telah dibacakan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi riwayat Al-Quran itu sama. Riwayat Al-Quran itu sama. Jadi tidak boleh kamu belajar Al-Quran kepada seseorang atau belajar sendiri mujarradun fi. Belajar sendiri itu tidak boleh. Kamu harus belajar kepada guru, karena setiap bacaan yang kamu dapatkan itu harus ada sambungan sanad sampai Rasul. Setiap huruf yang kamu lafalkan itu harus ada sambungan sanadnya kepada Rasul. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sangat menentang sekali kelompok-kelompok yang mengajarkan Al-Quran kemudian tanpa mengetahui silsilah sanad keguruan, tanpa menjelaskan tentang silsilah sanad keguruan. Saya sangat menentang sekali. Apalagi tentang daurah-daurah yang dilakukan dalam waktu singkat kemudian mampu membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafal Al-Quran. A'udzubillah min dzalik. Itulah daurah-daurah yang gharar dalam Al-Quran. Gharraha ulai dinuhum, mereka telah menipu agama-agama mereka. Ya menipu, masa dua bulan Anda akan fasih membaca Al-Quran, menghafal dan mengerti tafsirnya. Luar biasa. 2 bulan misalnya. Padahal sangat jarang sekali mereka yang mampu menghafal 2 bulan. Dalam jangka waktu 40 hari Anda dijamin akan hafal Al-Quran 30 juz lancar. Masya Allah, luar biasa. Itulah penipuan-penipuan yang berkedok agama. Kita jangan tertipu lagi oleh kelompok-kelompok itu. Kemudian wa aqra'athu bima aqra'ani bihi Zar bin Hubaysh an Abdullah bin Mas'ud. Dan aku membacakan bacaan Al-Quran seperti yang telah aku dapatkan bacaan dari Zar bin Hubaysh dan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau itu ketika membacakan Al-Quran kepada murid-muridnya, beliau selalu menyebut guru-gurunya. Itulah pentingnya sanad. Kita sudah sering berbicara pentingnya sanad. Ketika sudah tahu tentang sanad, dia tidak akan pernah melupakan gurunya sedikit pun. Jadi dahulu seperti itu. Itulah keberkahan ilmu. Berbeda dengan di kampus ya. Kalau di kampus mungkin selesai kamu kuliah, kalian kuliah dengan saya, kalian akan melupakan saya. Itu sudah hukum alam. Kalian akan melupakan saya, kemudian enggak lagi. Setelah saya dapat nilai bagus, kemudian aku dicuekin lagi, saya dicuekin lagi. Itu maklum.
Tapi berbeda dengan mereka yang belajar Al-Quran secara serius di pesantren, misalkan di Al-Quds tempat kami, itu beda. Makanya kamu mondok, bolak-balik sudah saya bilang, kamu mondok lebih baik kalian mondok daripada ngekos yang enggak jelas. Mondok di mana pondok, banyak sekali pondok, sudah mondok saja. Ustadz lockdown iya, kamu alasannya lockdown padahal pondok gak lockdown. Kamu pintar bersembunyi di balik dalih-dalih pemerintah lockdown. Kemudian jadi Zair bin Hubaysh mendapatkan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat kecil Nabi, tentunya ya belajar langsung kepada Nabi, ponakan Nabi, termasuk sepupu Nabi, ponakan Nabi, sepupu Nabi. Warawayaituhu an Asim hiya aktsaru riwayah syuyu'an wa dhuyu'an fil alamil islamil yaum. Dan aku meriwayatkan bacaan dari Asim. Karena apa? Karena Imam Asim itu imam yang paling banyak riwayatnya, syuyu'an yang tersebar, wa dhuyu'an dan merambat, tersebar dan menyeluruh, fil alam dalam dunia al-islamil yaum, dalam dunia keislaman sekarang. Jadi kalau kita tahu bahwa hampir semua bacaan sekarang ini itu bacaan hafaz dari Asim. Hampir semua. Di event-event musabaqah internasional itu hampir semua bacaannya sama seperti bacaan yang kita miliki. Indonesia, Malaysia, Thailand, semua, hampir semua. Bahkan Mesir yang di sana tumbuh pesat tentang qiraatus sab'ah, tetap saja bacaan yang masyhur itu bacaan Imam Hafaz dari Asim. Kemudian tufiya sanatan 180 Hijriah ala sahih fahri. Beliau diwafatkan pada tahun 180 Hijriah yang benar. Farahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya, rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang luas. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, kesimpulan dari biografi Imam Hafaz ini apa? Ialah bahwa Imam Hafaz selalu mendapatkan bacaan Al-Quran secara langsung, watalkinan, dan dalam tuntunan guru. Jadi kita tidak boleh belajar tanpa guru, terutama belajar Al-Quran. Al-Quran itu banyak sekali ilmunya. Jadi man laisa lahu syaikhun fahuwa syaiton. Barang siapa yang tidak berguru, barang siapa belajar namun tidak berguru, maka gurunya ialah setan. Itu sudah masyhur di kalangan santri, di kalangan cendekiawan. Jadi cobalah berguru secara langsung kepada siapapun, terutama carilah guru yang benar-benar berada pada fan keilmuan yang jelas, yang bersanad yang jelas. Kemudian kenapa Imam Hafaz ini menjadi imam yang paling masyhur? Karena apa? Karena beliau senang berpindah-pindah tempat, dari Baghdad pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, beliau pindah, sehingga bacaan-bacaan itu tersebar. Sedangkan Baghdad dan Mekah pada waktu itu ialah sentralisasi dunia keislaman pada waktu itu, sehingga banyak sekali orang-orang yang dari daerah-daerah belajar ke Mekah serta Baghdad. Orang yang sudah belajar dengan beliau di Mekah dan Baghdad kepada Imam Hafaz ini, kemudian pulang ke daerahnya membentuk bacaan, membentuk majelis-majelis pesantren-pesantren atau darul ilmi yang lain, sehingga muncullah semua bacaan dengan riwayat Hafaz itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Itu makanya kemudian bacaan Imam Hafaz menjadi bacaan yang masyhur di kalangan para penggiat Al-Quran. Kemudian beliau ini mendapatkan bacaan dari gurunya, yaitu Zair bin Hubaysh, yang sanadnya bersambung kepada Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian beliau berguru juga kepada Abdurrahman As-Sulami, yang sanadnya bersambung sampai Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tidak perlu lagi ragu bahwa setiap bacaan Al-Quran kita itu bersambung kepada guru-gurunya sampai bersambung kepada Rasul. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu mencari guru Al-Quran yang memiliki sanad sambungannya kepada Rasul? Sudahkah kamu? Mungkin kamu dahulu berguru dengan guru yang di kampung yang tidak memiliki sanad. Cobalah mulai detik ini berguru kepada guru yang benar. Banyak sekali di Bandar Lampung ini atau di Provinsi Lampung ini yang memiliki sanad Al-Quran. Carilah guru-guru itu, belajarlah dengan serius, sedotlah ilmunya, kemudian fahami, dan jadilah penghafal Al-Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pertemuan yang singkat ini, semoga kawan-kawan mampu mengambil hikmah dan mampu mengamalkannya.
dan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.